Selamat pagi. Mohon maaf saya agak terlambat ini. Saya ternyata salah lihat jadwal. Saya kira jam 9, ternyata jam 8 ya kuliahnya. Untung saya lihat kembali jadwalnya. Teman-teman, hari ini adalah jadwal seharusnya untuk kalkulus lanjut 1 kelas B, tetapi memang saya minta, teman-teman yang di kelas A, saya minta untuk bergabung ke sini karena kemarin pada saat jadwalnya hari Rabu kalau nggak salah ya, itu bertepatan dengan acara prodi, yaitu kuliah umum. Oleh karena itu, saya meminta kepada teman-teman di kelas A untuk bergabung bersama di kelas B. Baik, teman-teman, yang di kelas A, mohon maaf sebelumnya saya harus mengulang kontrak perkuliahan dulu dengan teman-teman di kelas B ya. Mmm, ya, teman-teman perlu ketahui bahwa semester ini insya Allah saya akan membersamai teman-teman pada mata kuliah kalkulus lanjut 1 di kelas B, di mana kelas B ini memang dikhususkan bagi teman-teman yang mengulang begitu ya. Tetapi tentunya, tidak ada perbedaan materi yang saya sampaikan di kelas A dengan di kelas B. Oleh karena itu, mungkin saja ya, mungkin ketika saya berhalangan hadir, teman-teman saya minta merujuk nanti materinya, pada kelas A. Tetapi setiap pekan insya Allah saya selalu berusaha untuk bertemu teman-teman secara online, karena saya ingin memastikan bahwa materi yang saya sampaikan itu bisa diterima, bisa dipahami dengan baik. Ya, saya yakin teman-teman pasti sudah tahu ya di sini, eee, terkait referensi. Oke, sebelum ke referensi mungkin, eee, saya sudah memberikan kontrak perkuliahan di grup WhatsApp. eee, Tawaran itu saya minta kepada Anda untuk didiskusikan, terutama yang kelas B ya. Ada komposisi penilaian di situ, eee, komposisi penilaian yang terdiri dari tes, yaitu UTS dan UAS, kemudian non-tes, kehadiran dan tugas ya. Oke, di sini saya beri poin terbesar adalah tugas harian. Kenapa? Karena setiap pekan insya Allah saya akan memberikan latihan kepada teman-teman. Artinya seharusnya nanti ada 14 kali tugas, tetapi jangan khawatir ketika teman-teman memang tidak sempat atau memang berhalangan mengerjakan tugas, tidak semua nilai tugas itu saya masukkan dalam komponen 40%. Hanya nilai-nilai terbaik saja yang saya masukkan dalam komponen tugas 40%. Minimal 7 nilai terbaik, minimal. Karena dari 14 kali pertemuan minimal kan harusnya mengerjakan setengah atau separuhnya ya, begitu. Gitu. Nah, apakah ada usulan dari teman-teman yang kelas B terkait komposisi penilaian ini? Apakah Anda setuju atau ada yang ingin diubah? Saya persilahkan. Saya tetap mengadakan UTS UAS, kenapa? Karena agar saya tahu, kualitas dan, pemahaman teman-teman sejauh mana di kelas tersebut. Tentunya UTS UAS bisa kita kategorikan sebagai, apa namanya ya, bisa saya katakan kompetisi, tetapi ya bukan kompetisi seperti kompetisi, apa ya, kompetisi di dalam kelas B ya, maksud saya begitu. Kenapa kelas yang mengulang dengan kelas yang mengambil baru itu dipisahkan? Karena tentunya, kompetisinya kalau digabung jadi tidak seimbang. Teman-teman yang mengulang sudah dapat 2 kali ya, sehingga seharusnya lebih paham begitu. Kalau teman-teman yang baru, maka mereka baru dapat 1 kali, oleh karena itu kelasnya dipisahkan. Baik, itu teman-teman yang perlu saya sampaikan di awal.
Saya persilahkan menghidupkan mic-nya apabila ada yang ingin kita diskusikan terkait dengan penilaian ini. Saya persilahkan. Silahkan sekali lagi yang teman-teman dari kelas B ya. Di sini sudah ada Mbak Nurhayati, Mbak Puri, Dewi Nur, Siti Wulandari, Nurul Amni. Sudah hampir separuh lebih ya yang kelas B, Mbak Rismawati. Silahkan, apakah sudah Anda diskusikan di kelas B? Halo, halo. Jadi sekali lagi ini hanya tawaran dari saya, Anda masih boleh merubahnya ya. Jadi belum saklek begitu. Tetapi kalau Anda menerima, maka saya akan mengirimkan ini, file RPS ini ke Google Classroom. Nanti mohon perwakilan ketua kelas untuk menandatangani kontrak perkuliahan ini. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Saya persilakan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, ada yang lain mungkin? Yang terutama yang kelas B ya, teman-teman kelas B. Apakah Anda setuju? Setuju, Bu. Oke, setuju. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Oke, sebentar saya mau lihat dulu ini partisipan yang ya, sudah hampir semua kelas B gabung di sini, berarti sudah memenuhi quorum apabila kita mengambil keputusan. Jadi kalau ini semua setuju, maka saya anggap nanti seharusnya ada teman-teman yang perwakilan kelas yang bisa menandatangani ini ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik ya ini, teman-teman. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa tugas itu nanti saya sampaikan di Google Classroom. Kenapa tidak di e-learning? Biasanya saya pakai e-learning, tapi terkadang e-learning itu sering error ya. Jadi terkadang tidak bisa diakses, jadi saya pakai Google Classroom aja. Kalau teman-teman ikut daftar paket kuota belajar, itu Google Classroom itu masuk dalam kategori kuota yang bebas itu loh, kalau yang pakai Telkomsel ya. Itu termasuk dalam itu, jadi murah ya. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan di awal adalah daftar referensi. Saya masih sama menggunakan referensi seperti tahun sebelumnya, James Stewart. Kalkulus ya, ada yang judulnya kalkulus, tapi yang multivariable kalkulus ini dia langsung mengambil ke bab 10 kalau saya nggak salah. Nah, saya sudah punya filenya, nanti saya share di Google Classroom, file buku James Stewart, sama kalau nggak salah saya punya Leonard Holder ini ya. Kalau yang di kelas A sepertinya sudah saya share. Baik, itu yang di awal yang perlu saya sampaikan. Kemudian ini RPS, saya akan share nanti, karena ini kita pembelajarannya online ya. Saya harapkan teman-teman nanti bisa mengecek materi setiap pekan, apa yang akan saya sampaikan, sehingga teman-teman bisa belajar terlebih dahulu. Seperti ini, ya, fungsi lebih dari satu variabel ini ya, yang seharusnya saya sampaikan. Nah, ini teman-teman cukup melihat kolom bahan kajian atau materi ini ya, agar teman-teman tahu materi selanjutnya itu apa begitu. Terutama teman-teman di kelas B, teman-teman harus lebih proaktif mencari materi, berlatih ya, tidak harus hanya latihan yang diberikan. Kalau hanya berlatih dari latihan yang diberikan, itu tidak cukup ya. Oke,
apalagi Anda sudah mengulang. Jadi seharusnya sudah tahu tipe-tipe soalnya ya. Baik, itu saja. Saya masuk ke materi kita hari ini. Oke ya, ini saya masuk materi kita hari ini adalah fungsi dua peubah atau lebih dan grafiknya ya. Oke, di sini saya yakin teman-teman semua sudah kenal tentang fungsi ya. Apakah masih ingat definisi fungsi itu apa? Masih ingatkah definisi fungsi? Fungsi itu apa? Dia disebut fungsi apabila apa? Setiap anggota dari domain punya kawan tepat satu ya, tepat satu di kodomain. Kata kuncinya adalah tepat satu. Ya. Oke, kata kuncinya adalah ini ya, tepat satu. Nah, ini ilustrasi, seharusnya Anda sudah dapat ini di kalkulus 1 ya. Misalkan saya punya fungsi f dengan domain himpunan A ya. Di sini anggota domainnya, kemudian di sini ada kodomain ya. Kita lihat setiap anggota domainnya yaitu A, B, C, anggota domain A pasti punya kawan di B ya. Nah, definisi fungsi pada fungsi satu peubah ya. Ini kita adopsi ke fungsi dua peubah ya, teman-teman. Jadi ya, ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di fungsi dua peubah? Kuncinya sama, kuncinya adalah setiap anggota domain dia punya kawan di kodomainnya. Ya. Kalau di fungsi dua peubah, kodomainnya adalah domainnya adalah x, y ya. Dengan y-nya adalah fx-nya, kemudian x-nya adalah elemen domainnya. Oke. Domainnya apa? Domain di fungsi dua peubah, dia berupa apa? Dia bisa dapat berupa garis lurus atau lengkung, ya. Bisa juga berupa kurva ya. Oke. Ya, saya ke sistem koordinat perbedaannya ya. Oke, sistem koordinat kalau kemarin pada fungsi satu peubah Anda hanya punya koordinat kartesius ini ya. Sumbunya hanya X dan Y ya. Kemudian ini disebut kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Pada fungsi dua peubah, karena yang menjadi domain adalah di bidang X, O, Y, misalkan ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y, maka daerah domainnya adalah pada bidang lantai ini, yaitu di oktan, yaitu di bidang XOY. Ya, saya belum ke oktannya ya. Saya ke daerah domain dulu. Jadi pada fungsi dua peubah, karena bentuk fungsinya ada, karena domainnya adalah di bidang XOY, maka secara geometri daerah domainnya adalah di lantai ini. Kemudian kalau pada koordinat kartesius, kita ada kuadran 1, kuadran 2 ya. Apa itu kuadran? Ini daerah ini ya. Kuadran 1 itu daerah X positif dan Y positif. Kuadran 2 adalah X negatif, Y positif. Nah, pada sistem koordinat di R3 pada ruang ya, pada fungsi dua peubah kita mengenalnya oktan. Oktan itu apa? Oktan adalah daerah X positif, Y positif, dan Z positif. Jadi dari lantai ini, lantai daerah positif X, O, Y ini ke atas. Ya. Oke. Baik, itu daerah oktan pertama ya. Jadi kalau disebut oktan pertama berarti semua daerah X
positif, Y positif, dan Z positif. Oke, kita mengenal bentuk-bentuk umum persamaan-persamaan pada ruang ya. Bagaimana nanti cara membuat sketsanya? Kita lihat di sini ini adalah bentuk umum bola. Ya, bentuk umum bola dengan pusat di 0,0 dengan jari-jarinya adalah A. Ya. Kita lihat ini adalah persamaan bentuk umum bola E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat dengan A-nya positif. Nah, jejak di bidang XOY, jadi kalau ini kita proyeksikan bola ini ke bidang XOY, berarti Z-nya 0 ya. Oke, berarti Z-nya 0. Oke, nah itu ya. Kalau kita proyeksikan pada bidang lantai, ya, yang pertama itu berarti Z-nya 0. Yaitu persamaannya berupa lingkaran, ya kan? E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini lingkaran berupa apa? Lingkaran yang berpusat di 0,0 ya. Ini lingkaran yang pusatnya di 0,0, jari-jarinya A. Kemudian kalau pada bidang XOZ berarti Y-nya 0. Ya, kalau Y-nya 0 berarti dia terletak pada bidang tegak ini ya. Y-nya 0 ya, di sumbu Z ini. Berarti kita juga punya persamaan bentuk lingkaran, yaitu E kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Pusatnya masih sama, 0,0. Di sini ya, pusatnya masih sama, tapi jari-jarinya, oke, jari-jarinya sama A ya. Bentuk lingkarannya yang berbeda. Dan seterusnya ya, teman-teman, ini selanjutnya adalah di bidang YOZ ya, pada dinding belakang. Sorry, ini harusnya X-nya 0 ya. X sama dengan 0, sehingga nanti di sini Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, selanjutnya bentuk yang umum lainnya adalah elips ya. Nah, kalau pada daerah bidang kita punyanya elips, kalau di ruang namanya elipsoida. Nah, persamaannya seperti ini. Kalau persamaan elips bentuknya seperti ini ya. Oke, persamaan elips di sini pusatnya di 0,0, kemudian jari sumbu ya, apa istilahnya ya, saya lupa. Di X-nya adalah A, di Y-nya adalah sepanjang B ya, seperti jari-jari di lingkaran begitu ya. Tapi kalau ini elips ya. Nah, hampir sama seperti prinsipnya seperti bola tadi ya, kita proyeksikan ke bidang XOY berarti Z-nya 0 ini. Jadi ini awal apa namanya ya? Bagaimana merancang, bagaimana langkah-langkah membentuk atau membuat suatu permukaan pada ruang ya. Gambar di ruang di R3. Kita mulai satu-satu, proyeksikan dulu ke salah satu bidang. Di bidang XY dulu di lantai, berarti nanti ada yang elips yang mendatar ini ya di lantai. Dan seterusnya, nanti lama-lama akan kelihatan bentuknya, oh bentuknya elipsoida. Oke ya. Nah, selanjutnya ini hiperboloida ya. Hiperboloida berdaun satu ya. Gambarnya seperti ini ya. Nah, itu. Ini hiperboloida berdaun satu, bentuknya seperti ini. Sedikit bedanya dengan elipsoida tadi ini negatif. Oke, di sini negatif. Ya. Ya, jadi memang tidak mudah kita biasanya kalau saya mengajarkan kepada teman-teman itu menggunakan aplikasi Maple ya. Makanya nanti kalau saya tidak salah ini nanti Prodi akan mengadakan workshop Maple ya. Mohon teman-teman harus ikut ya di situ supaya tahu bagaimana menggambar 3 dimensi di Maple ya. Nah, ini bentuk umum hiperboloida berdaun satu ya. Oke, ini ya. Nah, hiperboloida berdaun dua punya bentuk umum seperti ini ya. Kalau tadi
Kita bandingkan dulu. Kalau tadi di sini ini bersama ya, sebentar. Nah, di sini ini ya, yang kita lihat pada berdaun 2 tandanya adalah ini negatif, negatif. Kalau tadi yang hiperboloida berdaun 1 sini positif, ini negatif. Perbedaannya di situ bentuk ininya seperti elips, tapi perhatikan tanda plus minusnya ini ya. Oke, gambar hiperboloida berdaun 2 ya. Seperti ini bentuknya. Ya. Jadi seperti corong ya, seperti corong apa ya, trompet ya begitu. Ini kebetulan di sumbu egg ya, bentuknya seperti ini. Tidak harus seperti ini hanya contoh bentuk yang berdaun 2 ya. Nanti terletak di sumbu Y juga bisa ya, atau di sumbu Z juga bisa. Oke, kemudian paraboleida eliptik mempunyai bentuk seperti ini, ya, hampir mirip dengan hiperboloida berdaun 1 tadi ya, tapi lihat di sini tidak ada kuadratnya, ya, tidak ada kuadratnya. Oke, ini bentuk paraboleida hiperbolik dan ini kerucut eliptik. Nanti kalau Anda sudah bisa mapel, Anda bisa masukkan coba berapa A-nya, berapa B, berapa C-nya, sehingga nanti bentuknya terlihat ya. Oke, ini kalau ini bentuk di bidang ya, bentuk umum. Ya, ini gambar-gambar bagaimana bentuk di ruang ya, di R3 ini paraboleida eliptik seperti ini, kemudian ini paraboleida hiperbolik ya. Jadi mulai dari grafik seperti ini ya. Ini nanti ada, kalau Anda pernah belajar di kalkulus 1 itu ada titik saddle, pernah lihat? Nah, ini nih, ini seperti titik saddle ya. Oke, saya lebih dalam ke fungsi 2 peubah ya. Definisinya adalah seperti tadi, fungsi 2 peubah itu adalah aturan yang mengaitkan atau memadankan setiap, ingat, setiap pasangan terurut di domainnya dengan tepat satu. Jadi kata kuncinya adalah setiap anggota domain dan tepat satu ke kodomain. Itu kata kuncinya ya. Jadi fungsi itu yang harus diingat ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti Anda ujian ditanya fungsi itu apa. Ujian menakosa ya maksud saya. Saya mungkin tidak menanyakan definisi fungsi ketika kita UTS atau UAS ya. Tetapi pernah ada suatu kejadian bahwa ada kakak tingkat Anda ditanya ketika ujian skripsi, fungsi, definisi fungsi aja nggak tahu. Fungsi itu apa? Dia bisa menggambarkan diagram Venn-nya seperti ini, tapi dia tidak tahu maknanya. Jangan sampai itu terjadi pada Anda ya. Oke, di sini anggota domainnya X dan Y-nya disebut variabel bebas, kemudian Z-nya itu variabel tak bebas. Kalau pada fungsi satu peubah, X-nya variabel bebas, Y-nya variabel tak bebas ya. Ini fungsi dua peubah. Karena biasanya Z sama dengan fxy ya, maka Z di sini disebut variabel tak bebas. Oke, itu ya. Bisa dipahami ya fungsi dua peubah. Kemudian di sini yang paling penting bagaimana menentukan daerah asal atau bagaimana menentukan daerah domain ya. Menentukan daerah domain itu prinsipnya sama seperti Anda ketika berbicara menentukan domain pada fungsi satu peubah. Ya, pada fungsi satu peubah bagaimana prinsip-prinsipnya itu sama ya. Nah, domain pada fungsi dua peubah ini notasinya biasanya seperti ini. Ditulis nanti kalau memenuhi tertentu begitu ya. Misalkan saya punya anggota, saya punya domainnya. Ini kalau dibaca seperti apa?
Domain fungsi f adalah berupa pasangan terurut x, y di R2 dengan catatan atau dengan syarat fxy-nya elemen bilangan real. Artinya apa? fxy-nya terdefinisi begitu ya di R. Kemudian ring atau daerah asal itu apa? Ring adalah Z-nya, semua Z atau fxy dengan x, y-nya adalah anggota domain itu tadi. Gitu. Oke, ini sekilas grafik fungsi dua peubah. Ya. Grafik fungsi dua peubah Z sama dengan fxy merupakan suatu permukaan di ruang. Ini ya. Jadi gambar yang kotak-kotak ini adalah gambar permukaan. Jadi kalau Anda bayangkan ini dia seperti di terbang begitu ya. Nah, di sini X, Y yang ada lantai segi 4 ini adalah daerah domainnya. Jadi daerah domain fungsi yang digambar ini, yang gambar kotak-kotak kuning ini, ya, semua daerah permukaan yang di atas ini, daerah domainnya yang mana? Daerah domain adalah semua di bidang X, Y yang memenuhi ini. Sehingga nanti fxy-nya ini elemen bilangan real. Nah, kebetulan ini daerah domainnya daerah segi 4. Tidak selalu daerah domainnya itu berbentuk segi 4 ya. Kadang dia bentuk umum, kadang dia bentuk segitiga dan seterusnya. Ya, jadi itulah bedanya fungsi dua peubah dengan fungsi satu peubah. Kalau fungsi satu peubah Anda masih ingat domainnya hanya pada sumbu X ya. Domainnya hanya di garis. Nggak bisa berubah. Kalau di fungsi dua peubah, domainnya bisa berbentuk kurva. Bisa berbentuk daerah yang seperti apa, begitu kan ya, tidak beraturan. Oke, itu ya bisa dipahami bentuk grafik fungsi dua peubah, daerah domainnya itu di mana ya. Jadi sekali lagi, daerah domainnya adalah daerah di lantai ini atau di bidang X, O, Y. Ya, saya punya contoh ini, saya menggambarnya dengan Maple ya. Contoh saya punya fungsi fxy sama dengan e kuadrat plus 4y kuadrat. Ini bentuk grafiknya. Nah, bagaimana cara mencari domain ya? Prinsipnya yaitu kita lihat di sini XY yang memenuhi ini agar fxy-nya itu adalah bernilai real. Yang mana saja? Oh, semua XY elemen di R2. Anda paham nggak pasangan X, Y elemen R2 ini maksudnya apa? Paham? Artinya apa? X elemen R, Y-nya elemen R, ya. Jadi itu. Kemudian kita lihat dari contoh ini ya, untuk fungsi fxy ini, X dan Y selalu terdefinisi untuk semua bilangan real. Jadi kalau saya substitusi berapapun nilai bilangan real ke dalam sini, maka fungsi f ini selalu terdefinisi. fxy selalu terdefinisi. Nah, oleh karena itu, ya, karena hasil operasi pada fungsi di atas akan selalu bernilai lebih dari atau sama dengan 0, maka Z-nya juga, maka Z-nya atau fxy-nya akan selalu bernilai lebih dari sama dengan 0. Domainnya semua bilangan di R2. Oke, bisa dipahami ini. Kenapa bentuk ringnya atau daerah hasilnya seperti ini? Karena apa? Kalau kita substitusikan semua nilai yang semua pasangan yang ada di dalam anggota domain ini ke fungsi ini, maka Z selalu bernilai lebih dari sama dengan 0 ya. Baik, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, fxy sama dengan fungsi sepertiga akar 36 min 9e kuadrat min 4y kuadrat. Kita lihat di sini fungsinya ada berbentuk akar. Prinsipnya sama pada fungsi seperti fungsi satu peubah. Pada fungsi satu peubah di dalam akar itu harus positif ya, harus non negatif, lebih besar sama dengan 0.
Sama di sini juga pada fungsi 2 peubah, agar fungsi f(x,y) ini bernilai real, maka di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu, domainnya di sini adalah x, y elemen R2 dengan syarat ini ya, yang di dalam akar itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kerjakan, ini untuk kedua ruas, ini kalau saya tambahkan dengan 9e kuadrat min 9y kuadrat, yang ini jadi 0 ya, tinggal 36, jadi lebih besar sama dengan 36, lebih besar sama dengan 9e kuadrat plus 4y kuadrat, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, ini tadi persamaan apa sih? Ini persamaan elips ya, persamaan elips. Oke, bentuknya seperti ini ya kalau saya gambarkan. Ya. Bagaimana menggambar anggota domain fungsi? Ya, Anda bisa ambil X-nya 0, Y-nya dapatnya berapa, ambil Y-nya 0, X-nya berapa. Ya, sama seperti di fungsi satu peubah. Nah, ini berarti daerah domain fungsi F ini ya, yaitu daerah domainnya adalah pasangan X, Y di R2 dengan syarat X, Y-nya harus memenuhi nih 9e kuadrat plus 4y kuadrat kurang dari sama dengan 36. Baik, teman-teman, di sini kita lihat bagaimana mencari daerah hasil atau ringnya. Kita lihat daerah hasilnya ini kalau kita substitusikan semua nilai X ke dalam fungsi ini, jadi semua X-Y yang memenuhi domain ini ke dalam fungsi ini, X yang di sini ini ya, yang di dalam akar ini pasti tidak akan lebih dari 36 ya. Ini ya. Oke. Jadi nilainya pasti di bawah 36. Paling besar adalah 36. Sehingga f(x,y) saya ini harusnya lebih besar sama dengan 1/3 dikali akar 36. Sebentar, saya butuh pen di sini. Oke. Sebentar ini. Sebentar ya. Saya mau pakai pen tapi ini harus di off dulu. Oke, masih terlihat ya yang saya share ini. Oke. Kita mau lihat dari mana dapat ring ini ya. Kalau saya substitusikan ini anggota XY ke dalam fxy ya, kita lihat maka nilai fxy pasti tidak akan lebih dari ini. Tidak akan lebih dari 1/3 akar 36. Jadi yang paling besar di dalam akar itu adalah 36 ya, karena 36 min sekian begitu ya. Jadi saya ambil yang paling besar adalah 36. Oleh karena itu nilai fxy saya pasti kurang dari atau sama dengan 1/3 kali akar 36 ini, atau sama dengan 1/3 dikali 6 ya. Akar 36, 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, sehingga fxy saya atau z, ini kan sama dengan z ya. Z saya itu kurang dari sama dengan 2. Positif ya, dan dia selalu positif. Mutlak ya. Tidak ada yang negatif, oke? Tidak ada yang negatif. Oleh karena itu, Z-nya selalu nih. Oh, sorry. Ini harusnya karena
Z-nya selalu positif dan kurang dari sama dengan 2, maka saya tulis begini. Tidak pernah negatif ya, ini tidak pernah bernilai negatif. Kenapa? Sepertiga positif, kemudian di dalam akar itu selalu bernilai lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu fxy saya selalu bernilai positif. Benar ya, lebih besar sama dengan 0. Kemudian kenapa dia selalu kurang dari sama dengan 2? Ini ya. Oke, dari situlah diperoleh ring-nya ini tadi. Nah, ini saya gambar fungsi ini dengan Maple ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk contoh yang kedua. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan, bagaimana menentukan daerah ring, bagaimana menentukan daerah domain. Yang perlu Anda ingat adalah prinsip yang pertama dalam menentukan daerah domain adalah bentuk akar itu. Kalau Anda menjumpai bentuk akar, maka yang di dalam akar, misalkan ini, yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Itu prinsipnya. Yang kedua, penyebut ya. Misalkan Anda punya bentuk P per Q, nanti bentuk fungsinya ya. Maka apa? Maka Q-nya tidak boleh 0. Sama kan ketika Anda belajar di fungsi satu kubah, ketika Anda punya fungsi bentuknya pecah rasional, begitu bentuknya P per Q, maka syaratnya adalah apa? Q-nya tidak sama dengan 0. Kemudian, kalau 1 dan 2 digabung, misalkan saya punya bentuk fungsi fxy, kalau nggak salah saya punya nanti contohnya. Bentuknya adalah 1 per misalkan akar X plus 3 misalkan. Berarti gimana domainnya? Berarti ingat penyebut tidak boleh 0, akarnya ini tidak boleh 0, tetapi di dalam akar juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita ambil irisannya, berarti sama dengannya dihilangkan. Berarti X plus 3 lebih dari 0. Gitu ya, bisa dipahami 3 hal ini terkait dengan bagaimana menentukan domain. Sekali lagi saya ulang, kalau Anda menemukan fungsi bentuknya ada akarnya, maka yang di dalam akar syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian nanti kalau Anda punya bentuk fungsi pecah rasional atau perperan ya, penyebutnya tidak boleh 0. Kemudian kalau 1 dan 2 digabung, saya punya bentuk fungsi pecahan begitu, dan di bawahnya ada akar, berarti syarat 1 dan 2 harus digabung. Harus lebih dari 0. Yang di dalam akar lebih dari 0. Bukan lebih dari sama dengan ya. Bukan lebih dari sama dengan. Oke, itu ya. Baik, ya itu daerahnya yang diarsir, daerah domainnya yang di dalam ya. Karena apa? Ini, kurang dari sama dengan. Oke, selanjutnya misalkan contoh ini ya. Ya. Oke ya. Kita lihat fungsinya di sini, X, akar X dikalikan 1 min Y. Nah, seperti tadi, domainnya ya, domainnya berarti apa? Semua bilangan real yang hasil akarnya ini nanti bernilai real. Supaya ini bernilai real, akarnya nanti bernilai real, gimana? Oh, yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian, Anda masih ingat prinsip di kalkulus 1 atau nanti di analisis real ya, bahwa bilangan real A dikali B akan lebih besar sama dengan 0 apabila apa? A-nya yang lebih besar sama dengan 0, B-nya juga lebih besar sama dengan 0. Kalau A-nya lebih besar sama dengan 0, B-nya negatif, maka ini tidak berlaku. Ya kan? Makanya di sini, ini saya punya ini. Oke. Atau kedua-duanya negatif. Jadi saya bisa menghasilkan bilangan yang ini positif kalau apa? Kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Betul nggak? Kan
Kalau A-nya negatif, B-nya negatif, maka A kali B positif, ya kan? Baik, itu ya kenapa ini dari sini ke sini ya. Oke. Selanjutnya ini hanya disederhanakan saja ya. 1 min Y kurang dari sama dengan 0, berarti kalau saya kalikan negatif ini menjadi Y lebih besar sama dengan 1. Oke. Nah, itu mencari domainnya, berarti daerah domainnya ini. Yang mana ya? Yang manakah? Kita lihat ini. Nah, dia minta X lebih besar sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 1. Ya. Kalau X yang lebih besar sama dengan 0 berarti yang diarsir yang merah ya. Oke, yang diarsir merah ini adalah X yang lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y kurang dari sama dengan 1. Y kurang dari sama dengan 1 berarti yang hijau ini. Oleh karena itu daerah domainnya adalah daerah pertemuan atau irisan antara hijau dan merah ini. Ini daerah domainnya ya. Kemudian yang satunya lagi atau, ini kan atau ya. Makanya kita lihat di sini grafiknya itu seperti ada di dua tempat ya. Di sana dan di sini ya. Nah, atau ya ini X-nya negatif, Y-nya kurang dari sama dengan Y-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti daerahnya yang mana? Kalau X-nya negatif kan yang sebelah sini ya. Kemudian Y lebih besar sama dengan 1, berarti ini ke sana. Oke? Y lebih besar sama dengan 1. Ke atas ini ya, berarti pertemuannya ini daerahnya. Nah, daerah yang satunya ini ya. Nah, kita lihat ini daerahnya juga seperti berseberangan gitu ya. Ini sama ya. Jadi daerah domainnya di yang saya arsir merah ini atau yang ini. Ini daerah domainnya. Oke, bisa dipahami kalau menggambar daerah domain masih mudah ya. Tetapi kalau menggambar daerah ring atau menggambar grafik ini memang kita biasanya saya pakai Maple ya. Nah, teman-teman, dari mana mendapat ring-nya ini Z lebih besar sama dengan 0? Lihat fungsinya. Fungsinya adalah Z sama dengan fxy itu ya. Z sama dengan fxy. Berapa aja sih nilai Z yang memenuhi di sini? Berapa aja kira-kira nilai Z-nya? Kalau semua XY yang di sini saya substitusikan ke sana, ingat tadi prinsipnya adalah pasti ini lebih besar sama dengan 0 katanya kan? Oleh karena itu ring-nya adalah Z dengan syarat Z-nya lebih besar sama dengan 0. Saya rasa mudah itu ya. Ada pertanyaan dulu silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Oke, bisa dipahami nih ya. Oke, yang keempat, ini masih ke contoh-contoh ya, sama ya. Hampir sama ini. Saya lewati saja, nanti Anda bisa lihat ya, sama. Nah ini, saya lihat ini bentuknya ada pecahan ya. Kita lihat, saya punya fungsi fxy ini, akar dari E kuadrat plus Y kuadrat min 25 dibagi dengan X ya. Dibagi dengan X di sini masih ada penyebut. Nah, ingat tadi prinsipnya. Untuk menentukan domain di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, kemudian penyebut tidak boleh 0. Oleh karena itu ini ya, domainnya syaratnya ini. Nah, yang ini menjadi apa? E kuadrat plus Y kuadrat lebih besar sama dengan 25. Dan X tetap tidak boleh 0. Ini dan ya. Ini lambang V kebalik itu dibaca dan. Anda boleh pakai kata-kata dan ya. Ya, jadi domainnya apa ini? Berupa apa sih? X kuadrat plus Y kuadrat yang lebih besar sama dengan 25. Ini ya. Berbentuk apa sih ini? Ini sebenarnya kan persamaan lingkaran, pertidaksamaan bentuknya lingkaran, tetapi yang diminta adalah daerah yang di luarnya, ya kan? Daerah yang di luarnya. Tetapi X-nya tidak 0. Oke, ini sudah dipenuhi ya. Berarti emang di luar
lingkaran. Ya, ini bagaimana prinsip menggambar domain ini, tapi saya rasa mudah ya, karena kan ini bentuknya persamaan lingkaran, kemudian ini X tidak 0, tinggal yang diarsir adalah yang di luar. Tahu ya kenapa yang saya arsir ini yang di luar? Karena apa? Ini lebih dari. Lebih dari sama dengan. Kalau nanti tandanya hanya begini, lebih dari, maka ini garis tepi ini harus putus-putus ya, tidak penuh ya ini. Bentuk lingkarannya ini harus garis putus-putus kalau nggak ada tanda sama dengannya. Tapi berhubung karena ini ada tanda sama dengannya, maka di sini garis tepi lingkarannya full ya. Oke. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan daerah ringnya di sini? Ringnya adalah Z dari 0 sampai 1. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Z-nya tidak mungkin lebih dari 1? Kenapa Z-nya tidak mungkin lebih dari 1? Lihat ini, ya. Oke, ada yang tahu kenapa Z-nya pasti terletak di antara 0, 1. Lihat, Z saya tidak boleh 0. Ya, Z saya tidak boleh, X-nya tidak boleh 0. Yang menarik di sini, kenapa Z-nya tidak negatif? Nanti Anda cari tahu ya. Atau Anda coba gambar fungsi ini di Maple. Sebentar, saya punya gambarnya enggak ya? Oh, enggak ada ya. Sebentar. Oh, ini udah nomor 6. Oke, nanti saya minta Anda coba gambar ini dengan menggunakan Maple sehingga nanti ketahuan kenapa ringnya seperti ini ya. Ya, ternyata masih banyak. Oke, saya ke fungsi nomor 6 hampir sama. Karena fungsinya bentuknya akar, maka domainnya syaratnya harusnya lebih besar sama dengan 0, X plus Y-nya. Ini sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Di sini bentuknya adalah garis ini ya. Garis merah ini, karena ini diminta lebih dari sama dengan 0, maka yang diarsir adalah daerah yang hijau ini. Daerah hijau ini adalah daerah domainnya. Kemudian kenapa ringnya lebih besar sama dengan 0? Karena ini lebih besar sama dengan 0 ya. Saya jadi pengen kembali ke nomor 5 tadi ya. Anda coba pikirkan, bagaimana kalau X negatif? X mungkin nggak negatif ya? Mungkin ya, masih boleh ya X negatif. Coba lihat ini. Di sini kan X-nya negatif ya. Kalau X-nya negatif berarti kan ini nanti ini di atasnya positif dibagi negatif. Seharusnya sih ini ada yang bisa negatif ya. Tapi mungkin dia tidak pernah 0 ya, tidak mungkin 0. Oleh karena itu coba nanti Anda sekali lagi Anda cek apakah ini ring ini sudah tepat ya. Oke, saya kembali ke sini tadi. Ya, ringnya di sini Z-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, saya rasa itu yang ini sama nanti ya, bisa Anda cek contoh yang lain. Ini bentuk len ya. Len dan akar itu hampir sama. Kita akan mendapatkan fxy-nya ini akan bernilai real ya, akan bernilai real kalau di dalam len ini lebih dari 0. Nah, itu prinsipnya. Kalau di akar itu lebih besar sama dengan 0 ya, kalau ini tidak 0. Jadi supaya ini bernilai real yang di dalam len itu, maka dia harus lebih dari 0. Makanya ini domainnya XY-nya harus lebih dari 0. Oke, itu prinsipnya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, grafik fungsi dua peubah, grafiknya berupa permukaan di ruang, tadi sudah saya jelaskan. Ini yang di bawah itu adalah daerah domainnya ya, kebetulan ini daerahnya segi 4 ya, ini ya. Oke, kebetulan di sini adalah daerahnya segi 4.
Oke, saya cepat saja. Ya, bagaimana memvisualisasikan bentuk grafik pada fungsi dua peubah? Tentunya menggambar grafik-grafik tadi itu tidak mudah ya. Oleh karena itu, kita bisa mengakalinya dengan 3 cara. Yang pertama kita buat dulu peta kontur, kemudian yang kedua kita buat sketsa atau plot kurva permukaan, kemudian yang ketiga kita plot irisan kurva permukaan. Kita lihat satu persatu ya. Peta kontur ya, apa itu peta kontur? Misalkan saya punya fungsi dua peubah ya, kemudian K adalah konstanta. Jadi fungsi itu, fungsinya saya ambil Z-nya sama dengan K, begitu maksudnya ya. Nah, ini misalkan contohnya. Contoh misalkan saya punya Z-nya adalah akar E kuadrat plus Y kuadrat, maka Z kuadratnya sama dengan apa? E kuadrat plus Y kuadrat. Saya coba gambar dulu ini dengan mengambil beberapa nilai Z. Ya, Z-nya di sini saya ambil K begitu ya. Untuk K sama ketinggian ya sebenarnya. K itu lambang ketinggian. Apabila saya ambil K-nya 0, berarti di sini saya punya ini. Ya, persamaannya. Berarti bentuknya apa ini? Suatu titik ya, 0,0. Kemudian kalau untuk K sama dengan 1, K itu ininya ya. Maka saya punya ini, berarti apa? Bentuknya lingkaran kan ini ya, persamaan lingkaran pusat di 0,0, jari-jari 1. Kemudian kalau K-nya 4, Z kuadratnya 4, berarti ini jari-jarinya 2. Dan seterusnya, kita ambil beberapa K. Ini apa sih trik dalam mengambil K ini? Supaya kita mendapatkan bentuk-bentuk yang familiar, yang sering kita apa ya, seperti lingkaran tadi ya, hiperboloida, kemudian elips dan seterusnya. Oleh karena itu ambil angka-angka K yang bentuk di sini bisa istimewa. Sehingga kita bisa buat peta konturnya ya, kita lihat. Nah, ini bentuk peta kontur tadi ya. Kalau saya ambil K1, tadi kan lingkaran berbentuk jari-jari dari titik ini ya, tadi titik 0,0. Kemudian ketika K-nya 1 ya, tadi K-nya 1, K-nya 1 kan lingkaran pusat di O, jari-jari 1. Untuk K-nya 4, lingkaran juga, jari-jari 2, dan seterusnya ya, kita ingat, kita lihat ini. Nah, di sini kalau kita gambar, dia berbentuk seperti ini, lingkaran, 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 dan seterusnya. Oke, lingkaran, lingkaran, dan seterusnya. Sebenarnya gambar grafik fungsi dua peubah akar E kuadrat plus Y kuadrat itu kan gambarnya seperti ini. Peta kontur itu apa sih? Ini kalau saya proyeksikan begitu ya, ini gambar ini, saya proyeksikan ke bidang lantai ini, ke bidang XY. Saya potong begitu, kemudian saya jatuhkan. Saya potong, saya jatuhkan. Saya potong K sama dengan 3, saya jatuhkan ke bidang lantai. Nah, sehingga saya dapat bentuknya peta kontur ini. Nah, ini namanya peta kontur ya. Jadi kita memotong seolah-olah begitu ya. Atau ada juga yang mengatakan kalau dilihat dari ketinggian tertentu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dengan peta kontur memudahkan kita menerka bentuk permukaan fungsi dua peubah ini. Oke, itu peta kontur ya. Sebelum saya ke bagian 2, ada pertanyaan mungkin tentang peta kontur. Nanti teman-teman bisa mencoba yang lain ya. Oke, ada pertanyaan, saya persilahkan. Misi, Bu. Ya, silakan. Tapi kalau yang nomor 5 Tolong agak dikeraskan suaranya, atau punya saya yang nggak keras. Sebentar. Suaranya kok kecil banget ya? Coba, siapa tadi? Silakan. Kedengeran nggak, Bu, sekarang?
Iya, tapi masih agak kecil ya. Atau speaker saya yang kecil ini. Teman-teman gimana suaranya? Terdengar nggak? Suaranya Yogi agak Suaranya Bu. kecil, Bu. Oh ya, Mas Yogi ya. Oke, Mas Yogi silahkan suaranya agak diperbesar. Bu, kalau sekarang kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Ini Bu, tapi mau yang nomor 5 nggak apa-apa Bu? Apa? Yang nomor 5 tadi. Nomor 5, sebentar. Contoh ya. Iya, Oke, ini ya. Kelihatan nggak yang iya. saya share? Oke, ya ini. Itu Bu, pas saya lihat di Wolfram Alpha itu, ranknya itu semua bilangan real Bu. Rank ini ya. Iya, Ya, makanya tadi saya agak rancu, apakah ini kayaknya saya keliru ya. Tadi kan saya katakan kalau ini negatif, di atasnya kan selalu positif ya. Di bawah kan masih bisa negatif, gitu ya. Tetapi kalau semua bilangan real ya tidak mungkin ya. Kenapa? Berarti 0 masuk dong. Oh iya ya, yang atas masih bisa 0 ya, sorry. Yang atas itu lebih besar sama dengan 0. 0 masuk ya berarti ya. iya. Yang atas ini, yang akar, yang bagian atas ini masih bisa 0. Ya, oke, seharusnya memang real ya. Ya ini nanti diperbaiki, nanti saya perbaiki. Oke, terima kasih ya. Iya Oke, Bu, ada sama-sama. lagi, silahkan. Ini langsung aja deh, saya perbaiki biar nggak lupa. Tadi makanya agak sedikit aneh ya, kok. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada, silahkan. Yang lain nanti tolong, saya minta tolong dicek ya, karena sekali lagi ini saya dari buku ya, tetapi memang terkadang saya ambil dari latihan, terus kemudian coba saya gambar, coba saya cari ringnya. Terkadang kan ada kekeliruan. Mudah-mudahan yang lain sudah benar ya. Oke, nanti contoh yang lain teman-teman bisa koreksi ya, yang lainnya. Oke, tadi saya sampai peta kontur. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, saya persilahkan. Jadi teman-teman dalam menggambar grafik pada fungsi dua peubah kita menggunakan bantuan peta kontur. Oke, ada yang ditanyakan? Saya rasa kalau tidak ada saya lanjut di sini. Bu, permisi Bu, izin Ya, mau bertanya. ya silakan. Buat contoh yang nomor 8 itu Bu, yang ada lennya. Oke. Nah, itu dari yang apa? Bawah itu X, Y, di mana X per 9 kuadrat plus Y per 1 kuadrat kurang dari 1 itu dapat dari mana, Bu? Ya ini. Ya, Ini semua ruas. Jadi dari, sebentar saya butuh pena. Bentar. Jadi dari sini ya kan, semua ruas saya bagi dengan 9. E kuadrat per 9 ditambah 9Y kuadrat per 9 kurang dari 9 per 9. Gitu. Tidak merubah arti di atasnya ya, nilainya sama. Oke? ya Ya kan? paham Bu. Betul ya? Tetapi ini juga, ini benar nggak sih? Ini kayaknya salah ya. Masa ini 9 dikuadratkan? Harusnya 3 ya. Coba ya cek lagi ya ini. Kayaknya juga ada kekeliruan tuh, betul itu. Coba nih. Ini kan kalau ini tuh mau saya itu kayaknya itu elips ya. Elips ya, elips atau apa ini? Ini kan harusnya E kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 1 kurang dari 1. Gitu ya, kayaknya tuh. Kemudian harusnya E kuadrat per 3 kuadrat ditambah Y kuadrat per 1 kuadrat kurang dari 1. Ya kan? Ini elips ya. Harusnya begini ya teman-teman, betul. Ya, ini sekalian dikoreksi deh.
Oke, bener nggak? Ada, betul nggak tadi Mas siapa yang nanya? Nggak kelihatan soalnya di saya. Iya Bu, benar Bu. Betul ya, harusnya begini ya. Ya, Harusnya gini. Oke. Ada lagi? Ya, nanti sambil Anda koreksi ya. Jadi Anda sudah tahu prinsip-prinsipnya, jadi nanti silahkan dikoreksi di slide saya. Oke? Ya. Kita ke ini ya. Saya lanjut. Tadi untuk menggambar itu peta kontur. Nah, yang kedua, plot kurva permukaan. Nah, ini ada yang pakai ini ya, Wolfram Alpha. Tetapi kalau saya itu lebih enak pakai itu, Maple ya. Jadi cara yang kedua menggambar dengan bantuan program komputer. Anda boleh pakai program ini, boleh pakai Maple. Insya Allah Prodi akan memfasilitasi membuka nanti workshop Maple sehari atau 2 hari kalau saya tidak salah untuk membantu teman-teman bagaimana memahami program Maple ya, karena Maple pasti dipakai ya. Oke, yang ketiga, cara yang ketiga yaitu dengan plot irisan kurva permukaan. Ini hampir sama ya sebenarnya dengan peta kontur, tapi kalau peta kontur itu kan seperti cuman mengiris gitu kan ya. Pada Z-nya sama dengan K gitu. Nah, maka irisan kurva permukaannya itu seperti mengiris bangunan dengan garis X sama dengan A atau Y sama dengan B. Nah, ini ya. Seperti misalkan saya punya fungsi ini, diiris oleh X sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, itu cara 3 cara ya. Ya, ini. Ya, ini langkah-langkah manual. Sekali lagi, ini adalah langkah-langkah manual bagaimana menggambar grafik fungsi dua kubah. Nanti teman-teman bisa coba, tetapi tentunya memang tidak mudah walaupun sudah tahu langkah-langkah ini ya. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu domainnya dan range-nya. Jadi kita bisa menerka nanti daerah saya itu gambarnya kira-kira di mana. Seperti tadi ketika daerahnya di 2 daerah yang berseberangan, kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Kemudian kita proyeksikan atau cari jejak-jejak di bidang koordinat. Kalau Z-nya 0, gambarnya seperti apa ya? Seperti tadi ya yang hiperboloida itu ya. Saya gambar elips di bentuk di bidang XOY dulu, kemudian saya gambar elips di XOZ dan seterusnya sehingga saya peroleh bentuk hiperboloida, elipsoida, elipsoida. Sehingga kalau kita menggambar, biasanya kan kita menggambar di bidang kartesius ya, maka kita akan kelihatan nih bentuknya dari ketiga bidang ini kalau disatukan kira-kira seperti apa. Tapi sekali lagi ini tentunya tidak mudah kalau grafik fungsinya itu tidak beraturan atau tidak istimewa ya. Ini hanya langkah-langkah manual yang membantu. Oke. Oke, saya ambil contoh ini, misalkan fungsi yang pertama adalah akar 25 min E kuadrat min Y kuadrat. Oke, memang tidak mudah, tapi coba kita cari dulu domainnya. Domainnya yaitu, domainnya kita lihat ini, domainnya adalah yang penting di dalam akar lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau di dalam akar lebih besar sama dengan 0, berarti E kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 25. Oke, bisa dipahami ini dari mana dapat domainnya ya. Kemudian range-nya. Range-nya karena ini harus lebih besar sama dengan 0 ya, maka nilai Z-nya pasti hanya maksimum 5. Lihat di sini akar dari 25, jadi dia tidak, nilai fx-nya tidak mungkin lebih besar dari akar 25, berarti Z-nya dari 0 sampai 5. Oke, kita lihat ringnya. Berarti tingginya hanya 5 ya. Kemudian kita lihat daerah domain F ini berbentuk lingkaran ya, nih.
lingkaran dengan pusat di 0,0 jari-jari 5. Oke, ini ya daerah domainnya yang di lantai ini. Kemudian dari mana ya tahu bentuknya seperti ini? Yaitu tadi, jejak di bidang XOY, oh bentuknya lingkaran. Jejak di bidang XOZ seperti ini. E kuadrat plus Y kuadrat ini yang garis putus-putus ya, saya gambar garis putus-putus. Ini lingkaran, tetapi lihat, kita kan maunya ini hanya yang positif ya, ini kan hasil FXY ada di oktan 1 ya, ada di atas, ada di atas bidang XOY. Oleh karena itu, ini lingkarannya separuh. Nah, dan seterusnya di bidang YOZ, teman-teman bisa coba gambar ini ya. Kalau kita satukan, ternyata bentuknya ini seperti setengah bola ya, setengah bola ya. Oke, itu ya bagaimana menggambar grafik secara manual. Teman-teman perlu belajar juga, walaupun sekarang sudah banyak ya program-program matematika. Oke, ini contoh lainnya ya, teman-teman nanti bisa lihat ya. Sebentar, saya mau lihat yang lain. Ini mohon maaf ya, gambarnya itu kurang bagus, kurang smooth begitu. Karena saya ini gambarnya manual ya. Ya, ini contoh-contoh lain menggambar kurva ketinggian. Oke, saya rasa itu materi yang harus saya sampaikan hari ini. Teman-teman, semoga bisa dipahami. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Saya persilakan. Oke, saya persilakan teman-teman. Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mas Gabriel. Apa namanya? Tadi yang itu Bu, yang tentang garis potong itu loh Bu, yang memotong fungsi itu X sama dengan 1, kenapa kok X-nya disama dengankan 1 ya Bu ya? Oke, sebentar. Plot irisan kurva ini? Nggih. Ini ya. Ini hanya, ini tidak harus 1 ya teman-teman. Jadi saya hanya ambil sembarang garis gitu ya, X sama dengan Y. Anda boleh ambil X sama dengan 4. Yang penting itu memenuhi ada di dalam sini. Yang penting ada di dalam ini. Tetapi prinsipnya semakin dia, apa ya ini, semakin dia smooth begitu, semakin dekat dengan titik pusat, semakin dekat dengan titik sumbunya, maka kita akan mendapatkan apa namanya bentuk yang apa sih? Ini kan kalau saya iris begitu ya, saya iris dengan bidang yang merah ini, maka saya peroleh irisan bentuknya hampir mirip bentuk aslinya, ya kan? Ya enggak? Kenapa saya tidak iris dengan berapa nih? X berapa begitu yang di sini, yang kecil. Maka saya nanti mendapatkan bentuk yang tidak seperti aslinya begitu loh Mas. Tidak harus X sama dengan 1 ya. Anda boleh ambil diiris dari segi dari Y misalkan ya ini ya. Diiris dari Y, Y-nya nggak harus 2 ya, boleh 1. Gitu. Gitu Mas Gabriel. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi ini boleh diiris dengan X sama dengan 2 juga boleh. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Ada? Oke, baik teman-teman. Itu materi yang pertama yang harus saya sampaikan. Oleh karena itu, saya harap kepada teman-teman banyak berlatih. Materi hanya singkat dari saya. Teman-teman bisa pelajari dari itu ya. Teman-teman bisa pelajari dari buku referensi yang teman-teman punya. Oleh karena itu, saya di Google Classroom sudah saya share file buku ya. Jadi mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bisa menambah bahan referensi Anda. Tetapi tentunya Anda bisa mencari bahan referensi yang lain, tidak harus dari yang saya berikan. Oke, itu. Jadi kalau boleh saya rangkum, materi kita hari ini adalah seharusnya Anda sudah bisa memahami apa itu
definisi fungsi ya, baik itu fungsi 1 kubah maupun fungsi 2 kubah. Kemudian paling tidak Anda sudah tahu tadi bagaimana menentukan daerah domain, kemudian bagaimana menentukan daerah ring. Selanjutnya Anda sudah bisa harusnya menggambar peta kontur, menggambar langkah-langkah, menggambar grafik fungsi 2 kubah, bagaimana kita buat peta konturnya dulu, bagaimana saya gambar di bidang XOY, XOZ, dan YOZ, dan seterusnya. Oleh karena itu, tolong pelajari, nanti latihan akan saya share di Google Classroom. Untuk yang kelas A juga akan saya share latihan hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda kerjakan nanti dengan yang tidak gabung di sini, mudah-mudahan bisa mengerjakan walaupun hanya dengan membaca materi yang saya berikan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Insya Allah akan saya share rekaman ini nanti di YouTube. Linknya akan saya share di Google Classroom. Terima kasih. Selamat belajar ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.